Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan analisis rasio keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur. Sebelum saya membacakan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Sylvia Ayu dengan NIM 222180003. Yang kedua, Muna Husna dengan NIM 222100054. Yang ketiga, Cikal Ayu dengan NIM 222100053. Dan yang keempat, Monika Putri dengan NIM 222100040. Sebelum memasuki pembahasan tentang rasio, yang pertama kita pengenalan dengan profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur atau Indofood atau perseroan merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan termuka di berbagai kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomis serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis atau grup yang saling melengkapi, yaitu produk konsumen bermerek atau CBB, Bugasari, agribisnis, dan distribusi. Indofood menjadi perusahaan publik dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. Struktur pemegang saham Indofood terdiri atas 50,07% kepemilikan oleh First Pacific Investment Management Limited dan 49,93% kepemilikan oleh publik atau dengan kepemilikan saham di bawah 5%. Rasio profitabilitas merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia usaha atau bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan badan usaha dalam menghasilkan laba dari pendapatannya. Rasio profitabilitas terdiri dari 4, yaitu gross profit margin ratio, return on investment, return on equity. Gross profit margin tersendiri menggunakan rumus laba kotor dibagi penjualan. Tahun 2022 menghasilkan 0,30, tahun 2023 menghasilkan 0,32. Profit margin ratio menggunakan rumus laba bersih dibagi penjualan. Tahun 2022 menghasilkan 0,08, tahun 2023 menghasilkan 0,10. Return on investment menggunakan rumus laba bersih dibagi total aset. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,05, tahun 2023 menghasilkan 0,06. Return on equity menggunakan rumus laba bersih dibagi total ekuitas. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,06, tahun 2023 menghasilkan 0,0. Rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Penghitungan rasio likuiditas yang pertama yaitu ada current ratio. Pada tahun 2022 sebesar 1,78, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 1,91, yang berarti bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi utang lancarnya mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu cash ratio. Pada tahun 2022 sebesar 0,84 mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,86, yang berarti bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya mengalami peningkatan.
Rasio aktivitas digunakan perusahaan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau aktiva. Total asset turnover tahun 2022 sebesar 1,02 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,98. Kesimpulannya adalah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami kenaikan yang signifikan dalam rasio profitabilitas dan rasio likuiditas. Meskipun dalam rasio aktivitas mengalami penurunan, namun laba bersih dan margin mengalami peningkatan sehingga perusahaan layak dipertimbangkan untuk menanamkan modal atau investasi. Terima kasih.